Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ada di part 2 soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi. Udah siap untuk mengerjakan soal hari ini? Kan udah siap untuk mempersiapkan hukum. Waduh. Oke, lanjut nomor 11, karena kemarin dari nomor 10 ya. Seorang ahli gizi praktek mandiri di suatu klinik gizi ditawari produk minuman herbal penurun berat badan oleh seorang sales. Sales tersebut mengharapkan ahli gizi mempromosikan produknya. Bila produk terjual sesuai target, akan mendapat hadiah berupa wisata ke luar negeri selama 5 hari. Sikap bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh ahli gizi tersebut? A. Mengambil kesempatan tersebut. B. Menolak dengan tegas kesempatan tersebut. C. Mengambil kesempatan tersebut dan menawarkan kepada semua pasien. D. Mengambil kesempatan tersebut dan menawarkan hanya kepada pasien yang mampu saja. Dan yang E. Mengambil kesempatan tersebut akan tetapi tetap menganjurkan kepada pasien bahan makanan alami yang dapat menggantikan produk herbal tersebut. Oke, aku beri waktu kalian untuk menebak jawabannya. Oke, kalian udah menebak jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah B, menolak dengan tegas kesempatan tersebut. Untuk pembahasannya, ahli gizi sebaiknya tidak perlu mengambil kesempatan tersebut, karena tidak sesuai dengan kode etik ahli gizi. Oke, lanjut nomor 12. Seorang anak usia 3,5 tahun datang ke puskesmas dibawa ibunya dengan keluhan anaknya mengeluh sakit telinga dan sudah 2 minggu. Lalu anak kelihatan lemah, rewel, rambut merah, mudah dicabut, tekanan sedang, ada odem di kaki. Sebutkan zat gizi apa yang sangat kurang dikonsumsi oleh anak tersebut. A. Lemak, B. Karbohidrat, C. Protein, D. Vitamin E, mineral. Menurut kalian, apa nih jawabannya? Ini gampang sekali ya, dilihat dari keyword-nya, yaitu kelihatan lemah, rewel, rambut merah, mudah dicabut dengan sedang, lalu ada odem di kaki. Ini yang perlu digarisbawahi adalah odem di kaki. Apa menurut kalian jawabannya? Ya, benar jawabannya C, protein. Berikut pembahasannya. Jadi kalian harus ingat kata kuncinya ya, kalau misalnya ada odem di kaki, itu berarti tanda adanya kwasiokor, berarti kekurangan protein. Kalau misalnya ada gejala fisik yaitu sangat kurus, iga gambang, lalu ada itu merupakan tanda marasmus, yaitu kekurangan energi. Lalu, misalnya kalau sangat kurus, iga gambang, tetapi ada odem di kaki. Jadi kedua tanda tersebut ada di anak tersebut, berarti dia kekurangan energi protein atau marasmus kwashiorkor. Oke, lanjut, nomor 13. Seorang anak usia 3,5 tahun datang ke puskesmas dibawa ibunya dengan keluhan anaknya mengeluh sakit telinga sudah 2 minggu. Anak kelihatan lemah, rewel, rambut, mudah dicabut dengan tekanan sedang, lalu ada odem di kaki. Sebutkan monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan pada anak tersebut. Tadi kan udah kita jawab yang nomor 12, pasti kalian nomor 13 pasti bisa menjawab. Oke? Sudah tahu jawabannya belum? Jadi kalau misalnya aku terlalu cepat atau terlalu lambat, kalian bisa pause videonya ya. Oke, jawabannya adalah D, asupan protein. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa kalau misalnya ada tanda odem, berarti dia kekurangan asupan protein. Berarti monitoring dan evaluasinya kita harus memantau asupan proteinnya.
Kwashiorkor merupakan masalah gizi yang diakibatkan karena kekurangan energi protein dengan gejala anak kelihatan lemah, rewel, rambut merah, mudah dicabut dengan tekanan sedang, ada odem di kaki sehingga memerlukan peningkatan asupan protein. Lanjut, nomor 14 sudah siap belum? Oke, lanjut. Nyonya A usia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Dia mengeluh sakit kepala, lemah, anoreksia, mual, muntah, dan nyeri tekan perut kanan atas. Diagnosa dokter adalah hepatitis B. Sebutkan diet apa yang dapat diberikan. A. Rendah serat, B. Rendah purin, C. Rendah lemak, dan D. Rendah garam, dan E. Diet rendah protein. Ini sangat mudah sekali dan selalu keluar di UKOM. Jadi keywordnya dia terdiagnosa oleh dokter terkena hepatitis B. Apa diet yang cocok untuk hepatitis B? Oke, apakah kalian sudah menjawab? Ya, kalau sudah jawabannya adalah ya, benar, C, rendah lemak. Lalu nomor 15. Seorang nutrisionis melakukan pengkajian gizi pada seorang pasien perempuan umur 65 tahun. Hasil anamnesis, kaki bengkak kemerahan dari ujung jari sampai pergelangan kaki. 3 hari yang lalu, pasien mengkonsumsi sayur lodeh yang berisi melinjo. Hasil pemeriksaan BB 74 kg, TB 156 cm, lalu asam urat 8,2 mg per desiliter, lalu suhu 37,5 derajat Celcius. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Koordinasi asuhan gizi. B. Merencanakan terapi gizi. C. Menetapkan diagnosa gizi. D. Memberikan konseling gizi. Dan E. Melakukan monitoring gizi. Ini mudah sekali dan selalu keluar saat UKOM. Jadi kalian harus paham ya, langkah-langkah untuk melakukan asuhan gizi itu apa aja. Oke, aku beri waktu kalian untuk menjawab soal. Dan jawabannya adalah, ya benar, C, menetapkan diagnosa gizi. Kalian tahu nggak langkah-langkah melakukan asuhan gizi itu apa aja? A. DIME. Assessment, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Jadi di atas ini merupakan kegiatan asesmen. Lalu selanjutnya, kegiatan selanjutnya setelah melakukan asesmen adalah diagnosa. Mungkin nomor 16. Ada pasien tidak bisa mengonsumsi nasi dan meminta diganti dengan bihun. Ahli gizi akan memenuhi permintaan pasien tersebut. Berapa banyak bihun yang disiapkan sebagai pengganti makanan pokok tersebut? A 20 gram, B 30 gram, C 40 gram, D 50 gram, E 60 gram. Ini mudah sekali. Jadi ini perlu dihafalkan ya. Kalau misalnya kalian masih belum hafal, silakan dihafalkan. Ini ada di daftar bahan makanan penukar. Berapa bihun yang disiapkan sebagai pengganti makanan pokok? Coba kalian tebak jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah D, 50 gram. Nih, di BMP nasi 100 gram itu sama dengan bihun 50 gram yang terdiri dari 175 kilokalori, 4 gram protein, dan 40 gram lemak. Oke, siap untuk soal nomor 17? Lanjut. Di desa X, prevalensi balita gizi buruk tinggi. Curah hujannya rendah, angka kejadian flu, batuk, diare, pramusia, demam tinggi. Rata-rata penduduknya bermata pencaharian buruk kuli. Hampir semua tidak mempunyai jamban dan jaraknya jauh dari puskesmas. Sebutkan penyebab langsung yang mendukung terjadinya anak menjadi gizi buruk. A. Mata pencaharian, B. Curah hujan rendah, C. Diare, D. Tidak punya jamban, E. Tidak ada pelayanan kesehatan. Ayo tebak apa jawabannya?
Ini mudah sekali, ini biasa kita pelajari di mata kuliah epidemiologi gizi. Coba tebak jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah C, diare. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebab langsung itu ada dua, yaitu asupan, dan yang kedua adalah infeksi. Nah, diare ini termasuk yang diinfeksi itu. Karena di sini tidak dijelaskan tentang asupan makan balita gizi buruknya. Oke, lanjut. Nomor 18. Seorang remaja putri umur 15 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan mual, muntah, demam. Hasil anamnesis, demam, pucat, mual, dan nafsu makan menurun. Lalu riwayat asupan makanan 60% dari biasanya. Hasil pemeriksaan BB 63 kg, TB 168 cm, HB 10 mg per desiliter. Lalu nutrisionis ingin menetapkan diagnosis gizi. Apakah problem gizi domain intake yang tepat pada kasus tersebut? A. Ketidakseimbangan energi. B. Asupan zat gizi tidak adekuat. C. Asupan oral tidak adekuat. D. Asupan lemak tidak tepat. E. Asupan energi tidak kuat. Tidak adekuat. Oke, menurut kalian apa jawaban dari soal ini? Oke, jawabannya adalah C, asupan oral tidak adekuat. Nah, kita bisa lihat bahwa di soal ini ada keyword problem gizi domain intake. Domain intake itu yaitu NI. Jadi kita cari di soal apa ya? Soal ini menjelaskan tentang NI ya, ini. Riwayat asupan makanan 60% dari biasanya. 60%. Jadi asupan oral tidak adekuat. Oke, lanjut nomor 19. Suatu rumah sakit dengan 200 pasien. Menu siang lauk adalah ayam bumbu semur. Jika BDD ayam 75%, standar porsi lauk per orang 50 gram. Berapakah kebutuhan ayam pada menu makan siang tersebut? Ayo, ini membutuhkan hitung-menghitung. Jadi siapkan kertas, silakan hitung. Sebenarnya waktu UKOM, kita tuh tidak dikasih kertas dan kalkulator. Jadi mumpung kalian masih belum UKOM, jadi kalian belajar menghitung dengan cepat. Karena angka-angkanya ini angka-angka yang tidak ribet. Oke, jawabannya adalah apa ya? Jawabannya adalah C, 13,3 kg. Bagaimana caranya? Berikut pembahasannya. Ini bisa kalian screenshot ya caranya. Sudah siap untuk soal nomor terakhir di part 2 ini? Oke, lanjut. Nomor 20. Seorang laki-laki 58 tahun dirujuk polisi. Hasil anamnesisnya kaki sakit, bengkak, kesemutan. Hasil pemeriksaan tensi 160/100, edema pada tingkat sedang, kolesterol 190 mg per desiliter. Rekomendasi apa yang diberikan nutrisionis pada klien sehingga dapat mengurangi konsumsi makanan sumber natrium agar tekanan darah terkendali? A 200 sampai 400 mg per desiliter, B 400 A 200 sampai 400 mg, B 400 sampai 600 mg, C 600 sampai 800 mg, D 800 sampai 1000 mg, E 1000 sampai 1200 mg. Ya, ini dia terendah natrium. Dengan tensi bapaknya yang sebesar 160/100 mmHg, dia cocok diberikan diet apa ya? Jadi aku punya trik untuk menjawab.
Kita lihat jawabannya terlebih dahulu di A, B, C, D, E. Lalu kita eliminasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin. Jadi diet rendah natrium itu ada 3. Berarti ada 2 yang harus dieliminasi di pilihan ganda ini. Ini berarti B dan D itu tereliminasi. Karena di natrium itu ada 200, 400, 600, 800, 1000 sampai 1200. 24, 68, 10, 12. Itu cara mengingatnya. Lalu jawabannya adalah, menurut kalian apa nih? Ya, jawabannya adalah A, 200 sampai 400 mg. Jadi, 200 sampai 400 mg ini untuk hipertensi berat atau hipertensi dengan stadium 2, yaitu lebih dari 160 sampai 100. Lalu untuk 600 sampai 800 mg ini untuk hipertensi sedang atau hipertensi stadium 1, yakni tekanan darah 90 sampai 99. Lalu untuk 1000 sampai 1200 mg untuk hipertensi ringan atau prehipertensi, yakni dengan tekanan darah 80 sampai 89 mmHg. Oke, kalian bisa screenshot ini untuk bahan kalian belajar. Oke, sekian untuk belajar ujian kompetensi di part ini. Kayaknya part ini lebih susah dari part sebelumnya ya. Jadi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Beri dukungan untuk aku. Nanti aku akan post untuk part ketiganya. Oh ya, jangan lupa cek deskripsi. Di situ aku bakalan kasih link part 1, part 2, part 3, dan juga link download dari soal ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.